أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Berkhusus pada sahabat majelis semua hasil keluarga besar Bapak Irwansyah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian bulanan, insyaallah baca kitab Mukhtarul Hadis. Salawat dan salam salawat terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adi mabtaradallahu alaika takun min a'badin nas, astalim ma haramallahu alaika takun awra'an nas, arda bima qasamallahu laka takun min aghnin nas." Rawahu Ibnu Adi an Ibnu Mas'ud. Salah bersabda, "Arja olehmu apa yang Allah fardukan kepada engkau, niscaya ditulis oleh Allah engkau orang yang paling banyak beribadah daripada manusia yang lainnya. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah padamu, niscaya Allah tulis engkau orang yang paling warak daripada manusia. Bahagiakan diri kamu dengan apa yang Allah beri rezeki kepada kamu, niscaya ditulis Allah kamu orang yang paling kaya daripada manusia." Maknanya kita sebagai hendak menjadi orang-orang mulia, dengan orang mulia, orang ahli ibadah, orang mulia, orang yang warak, orang yang mulia, orang yang kaya dengan Allah. Hanya dengan 3 cara yang sangat mudah dari Rasulullah SAW. Tak mau ditulis oleh Allah orang ahli ibadah, cukup nang fardu dikerja sebaik-baiknya, sempurnakan sama kerjanya dengan baik. Seluruh apa yang di dalamnya disempurnakan di waktu mengerja. Allah menulis kerjaan yang fardu sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya letak kita berzakat, bisa berangkat haji. Nah, mana salat, puasa, zakat, haji, rukun Islam. Cukup Allah menulis kita orang yang beribadah. Cuma seluruhnya ini berdasar ketulusan jiwa, ikhlas hati, nah itu aja pangsyaratannya. Nang sunnah dong mengerja menggawi fardu aja, iya tuh oleh Rasulullah cukup aja juga. Tak lagi bisa nang sunnah untuk menyempurnakan nang fardu. Pertama udah itu aja salat fardu nang 5 itu jangan 3. Puasa di bulan Ramadan kerja bagaimana ya, orangnya sebentar lapar, waktu bersahur itu jangan makan yang padas, yang panas berlebihan, jangan.
Ya kita lapar, tutuplah di waktu bersahur dengan makan kurma dan air tawar, air aqua, air apa ada panas. Sangat membantu kita di waktu berpuasa atau kadang kelaparan. Nah, sebabnya tujuh nang panas, tujuh nang panas. Di waktu bersahur berbuka puasa kada ada masalah. Orang padas yang nang panasnya kalamah di dalamnya kada masuk kepada makna makruh. Bersangatan padas, bersangatan makruh, jadinya bersangatan itu. Insya Allah kada jangan sakit nah. Jadi yang ditutup di waktu bersahur itu kurma. Kurma itu ya lambat hancur jatnya di lambung sampai tengah hari lewat masih merasakannya. Daripada ikan itu lama juga. Daripada nasi sebentar lapar. Daging ikan agak lama dia. Ya banyak ikan daripada nasinya. Itu kuat juga. Kan urusannya supaya menolongi puasa ibadahnya. Tapi nang bagus lagi dari Rasulullah kurma. Ada usaha menukar mah lagi. Insya Allahnya dua aja, jangan padas, jangan terlalu panas. Dingin-dinginnya bersahur. Tutuplah dengan kurma. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Niscaya Allah menulis orang yang wara di dalam makna orang saleh. Apa yang diharamkan Allah? Jadi lawanan fardu haram jadinya. Dan sembahyang haram. Termasuklah di dalam makna perjalanan hidup. Ada jenis makna haram dan makruh, itu dijauhi, istiqamah menjauhinya, tapi sama aja syaratnya tulus ikhlas jiwa. Ikhlasnya hidup ini ya ditulis oleh Allah Ta'ala orang saleh, orang nangwara, orang ya orang saleh, ahli ibadah, orang abidin, masuk orang saleh. Kadang alih juga tuh nah haramnya dan makruh ada apa-apa, ada dosa juga. Ridalah, senanglah jiwa, bahagialah dengan apa yang diberi Allah rezeki. Tulus juga ikhlas pada Allah, Allah yang memberi, kita yang menerima. Sudah ditulis daripada hidupnya rezeki kita sebelum kita lahir ke dunia. Sudah ditulis dah. Menerima tulisan itu ridha, bahagia. Niscaya ditulis oleh Allah orang yang kaya dengan Allah. Paling kaya manusia itu ya kaya dengan Allah. Kaya dengan harta bisa habis. Kaya dengan makhluk bisa makhluknya mati. Kaya dengan pangkat bisa pensiun habis seluruhnya. Kaya dengan Allah ketarusannya Allah memberi kita. Nah di sini maknanya sama aja ya, bahasanya bersyukur aja. Syukur itu bahagia, memandang Allah yang memberi. Hidup ini kayak apa aja, syukur aja di dalam hati, bahagianya. Mata kita boleh aja menangis, nangis syukur, nangis kasih sayang. Rasulullah SAW meninggal, anak beliau yang bernama Ibrahim mengalirlah di air mata, di mata beliau. Air mata mengalir. Sahabat ya Rasulullah, ini apa? Rasulullah, air mata kasih sayang. Artinya ada masalah.
yang di dalamnya itu. Apabila di dalamnya ini lalu kita i'tirad kepada Allah, kenapa saya dan kenapa nah itu nang kada boleh merusak daripada keyakinan kita yang mananya iman la ilaha illallah, rusak jadinya. Ada bersyukur kayak Allah Ta'ala tak ada sempurna, ya salah aja. Nah itu 3 amaliyahnya, anak ditulis ahli ibadah nang fardu jangan tertinggal, anak ditulis orang saleh nang haram jangan digawe, anak ditulis orang nang terus menerus bersyukur kaya dengan Allah, bahagia hidupnya itu apa mau diberi Allah, tapi tetap aja kita berusaha bahagianya tuh nang dicari. Bahagia itu jarang bisa didapat, ya kada seluruhnya di hati. Ya bahagia, nyaman berkeluarga, nyaman juga hidup sehari-hari, guring, nyaman. Makan rezeki, makanan apa yang diberi Allah nyaman, minum rezeki yang diberi nyaman, pakaian yang diberi Allah nyaman dipakai. Ada melihat orang tak? Ya dengan Allah Ta'ala ya. Penyuginya orang itu waktu hidup di dunia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Adibu auladakum ala thalasi khisalin, hubbu nabiyikum, hubbu ahli baitihi, wa qiraatil Qur'an. In hamalatal Qur'an bizillillah, yawma la zilla illa zilluhu, ma'ambiyaihi wa asbiyaihi, ala huda ila mi'an aliyan, radiyallahu anhu." Didik olehmu segala juriat kamu, anak, cucu, dilihat kita tahun yang seterusnya auladnya itu mau umum keluarga seberataan kita yang masih belum balik serumah kawan kita tahu kada didik olehmu keluarga kamu yang aulad belum balik. Nah pendidikannya ada 3 perkara. Pertama, anak itu bagaimana supaya cinta kepada Nabi kamu. Ceritakanlah maknanya perjalanan di dalam makna yang seluruh yang bisa diterima oleh anak. Kemuliaan yang diberi Allah kepada Rasulullah kisahkan ke anak-anak. Isinya supaya hatinya cinta kepada Rasulullah. Diberitahulah kepada keluarga seberatan aulad itu contohnya aja, bahwa hidup kita ini berkah Rasulullah kayak apa ada cintaan sidin, oh hidup ada sidin. Jadi yang kita makan, pakaian dipakai, tempat tinggal, kendaraan pakai, air yang kita sehari-hari mandi, untuk minum, untuk bersihin aja. Oksigen yang kita hirup dari Allah Ta'ala lah anggota kita, kepala ada, mata, telinga, hidung, seluruhnya berkah Rasulullah. Kayak apa akan dicintai sini? Artinya melihat dulu pemberian Allah, keagungannya kepada Rasulullah, lalu diberi ke kita. Sebab sidin itu jalan supaya cinta. Seluruh di dalam mana pada adat orang itu mau cinta apabila ia merasa ada kebaikan di dirinya datang dari orang itu. Bagaimana mau cinta kada tahu kebaikan orang kepada kita? Ada kawal lalu kayak itu tuh pada adat. Ya orang kada baik mana mau cinta? Gak masalah kalau tak. Ada tahabau itu kan tuh contoh. Coba kamu laksanakan ayah bakal keluarga saling ada hadiah biasanya tuh tahabau, kamu akan cinta. Rasulullah kada kayak itu. Kepada Rasulullah didiklah mana aulad orang baru belajar belum balik asalnya
kata orang tua sudah, tapi kada tahu jadi Rasulullah. Dipadahkan disampaikan. Nah, di situ masuk di dalam makna peringatan Maulid, masuk dalam makna Isra Mi'raj, masuk dalam makna dalamnya kita majelis itu surah Rasulullah. Walaupun di zaman Rasulullah ada seperti itu, cuma masuk di hadis. Didiklah seluruh keluarga untuk mencintai Rasulullah. Apa cara mendidiknya? Dirasakan kebaikan Rasulullah di dalam diri masing-masing. Kebaikannya ya berkah ngarannya. Biar kada sampaikan nur bicaranya, berkah sendiri cukup aja. Orang tua hari itu biar apa nang dipegang mun mati, ya sidina Rasulullah aja. Sudah kalau ada ajuan mudah-mudahan salah biarkan ya. Udah pegang bujur ke Rasulullah. Ada bapaknya itu malah selamat di dunia akhirat, kada ada musyrik. Karena memang dua kita syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam Muhammadur Rasulullah wajib kita memadahkan Rasulullah sifat sidik benar. Kita membenarkan Rasulullah bahwa beliau bersifat sidik. Itu jalur lang cintanya dah. Kalau si pendampatnya itu kita nih memadahkan, kalau di situ masuk dalam cinta. Oh, ahli baitih. Yang kedua adalah jadi akan cinta kepada ahli baitnya, cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Bagaimana agar supaya cinta kepada keluarga Rasulullah? Sebenarnya asalnya baharin itu para aulia yang besar-besar, ulama yang besar, ahli ibadah yang besar, itu keluarga Rasulullah. Asa kita pakaiannya orang besar seberataan bahari turunlah lalu ada di situ contoh para habaib, ada alnya kan atas sebenarnya kayaknya itu nang ahli ibadah alimnya. Nah, nang maksudnya itu untuk mencintai ahli bait Rasulullah SAW meliwati atas bawahnya nih kan orang lebih aja lagi, anak sudah di bawah. Ada sabarataan alim, ada sabarataan ahli ibadah, cuma kai pada tuannya di atas tak ada. Lalu nang di bawahnya ini maknanya juriatnya orang saleh masuknya. Kita disuruhlah mencintai orang saleh. Masuklah para habaib. Walaupun nggak ada alim, walaupun nggak ada ahli ibadah, itu makna cinta. Kalau kata itu, biar kada mau cinta, karena nang zaman kita turun sudah jauh daripada makna di bawah. Jauh benar sudah kita nyata. Sok dalam mana jemaah akhir sudah akhir zaman ya ada apa ya? Pertama didik keluarga cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahli bait Rasulullah. Masuk di situ seluruhnya secara umum. Nah tahsisnya Bani Hasyim, Bani Muttalib. Secara umum masuk di situ sahabat Rasulullah ahli bait. Beliau menyatakan Salman minni ahlul bait. Salman itu sahabat Sidin, tapi Sidin menjadi ahli bait. Artinya contoh satu sahabat yang lain sama aja masuk di situ. Mau masuk sunnah wal jamaah maka di situ menyeluruh. Ada kawan mencintai Rasulullah, cinta sahabatnya, cinta ahli baitnya masuk di situ. Bisa aja maknanya itu. Nanti kita ada memandang dari makna perbuatan yang terhubung kepada adat juga. Adatnya sama kita ya seluruhnya, tapi mereka ada kelebihannya. Ahlul bait Rasulullah ala habaib nang di zaman kita. Mandang alim kada alim tak ada.
disuruh cinta, jangan memusuhi aja. Bisa aja itu, jangan memusuhi ini terasa. Kalaupun nang kada sejalan atau sejalan dengan kita, nah kita jangan urusi gitu orang urusi buat kita. Kita bahasa ya sepergaulan kita baik ya kita itu aja, tidak usah ngurusin terlalu jauh kalau kok kada sanggup. Itu yang kita masih ada mampu majelis kita. Kenapa Hatur ini kada mampu mengurusi Habib belum? Karena banyaknya Habib urusi ikong berdua si Habib urusi yang lain behidi ini yang belum kada kawan mana rapakan. Di Banjarmasin beda guru-guru kita. Tuh jaga anak membantu tuh ngalih. Apabila ini dibantu datang Habib nalah. Apabila kita akan membantu deh, sarikinya kita baik sederhana aja kan. Karena bisa behirian. Nah maksudnya nanti membantu jangan ketahuan Habib nang lain. Itu maksudnya ada. Itu kan masuk cinta ternyata membantu. Apakah seluruhnya ada orang menyatakan bahwa majelis kita belum kawah. Sebabnya di timur ini apalagi kita daerah kita Langgar sudah belum banyak baik. Kalimantan kita kenal lah bisa Habib, Pulau Jawa turun. Nah kawalah dah. Absolut itu aja kita jangan musuh sudah. Habib kita sudah kita harapkan. Ada juga menyatakan dengan harus seperti ini, tapi bisa yang mau urusin. Yang penting maknanya jangan memusuhi dan jangan di dalam makna kita kepada Julia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada tahu-tahu masing-masing aja nah itu. Ulun kada kayak orang pak kayak 4 orang seadanya. Orang kan anak mulia habaib di anu padahal dirinya itu supaya mulia. Ada orang kada. Yang diperhatikan situ tadi. Itu melajari secara umum aja. Biar masing-masing ya sudah. Majelis masih di dalam makna kada bisa menerapkan. Belum menyuruh pada nyaman. Karena orangnya seberataan ya bisa aja salah itu. Pertama didikanlah cinta kepada para anbiya termasuk Rasulullah, Nabi hukum Rasulullah khusus. Para anbiya yang lain ada boleh jadi masukin. Murtad kita sama semua cuma tahsisnya Nabi hukum atau tahsis. Dan cinta kepada ahli baitnya keluarga Rasulullah kita habaib lah. Alhamdulillah baik bisa sepergaulan dalam majelis kita. Nah, kita memang mencintai mereka, tapi ada kawan menerapakan makna seperti di Banjarmasin Samarinda. Samarinda lah baiknya majelis muliknya itu sampai ampluk Banjar kayak itu. Orang kadang-kadang menerapakan. Kelihatan orang karena ahli sekong beri simpan deh ya untuk memberi juga ada usaha nampak sudah berapa tahun baik Habib Usman ada Habib
di rumah. Artinya sangat lama. Ada yang datang, ada yang mampu. Kenapa? Ya. Kalau memang kada hendak sebab yang berkilo sidin kita menerapkan dulu hati jiwa dulu kayak agar supaya tidak melewati perantara apa-apa menimbulkan di dalam hati kayak keluarga ada seorang tua. Kalau itu kan ada risiko belakang, tapi insyaallah berjalan di dalam makna majelis suatu saat bisa aja penerapan itu. Ada maksud surangan itu tadi yang ada keanuan. Kalau Habib kita juga ada apa-apa, Habib lain datang yang siap jam-jam itu habis itu yang diurus. Asalkan kan biar mamluk maksudnya itu yang berdayan seperti tak orangnya berdagang aja berilah Habib ni amplok apa sama ulun kena kawan. Dan ini anak memakani majelis itu kayak makanan seperti tak nasi bungkus jadi boleh kena makanan ada sepalih lapar coba dia di rumah di atas sebahagian aja dia yang lain ada mau boleh dah majelis saja biar makan bersama. Asalnya nyaman lah. Jadi kayak keluarga seberdaan itu aja. Kemudian yang ketiga qiraatul Quran, baca Quran. Jadi kelah diajarkan kepada anak cara membaca Quran supaya bisa baca Quran. Semampu kita sudah kita menguasai beberapa qiraat, ajarkan aja qiraat. Kalau ada mampu ya qiraat ada. Quran yang dicetak itu qiraat Imam Hafiz, Khat Utsmani tulisan Sayyidina Utsman. Nah itu bang sudah 7 qiraatnya itu. Ada aja jajah apa guru apa tapi alih itu barin ahli qiraat di Quran itu guru Sarwani Kastan belajar qiraat baca ini harusnya kayak ini. Sidin cuma orang dari salam kan ada tahu orang belajar wahana ahli sampai ya ini lihat kan sanadnya deh Sarwani Kastan. Kita kayak Imam Hafiz ya mudah deh baca cuma ada di situ cara membacanya ada sembarangan nanti tengahnya itu ada beda bacaan, ada ismam, ada sabta. Kan yang perlu diketahui kalau belajar ikra aja sekadar bisa baca, tapi baca Quran menyeluruhnya harus dengan qiraat. Qiraatnya itu ambilan daripada ulama sampai ke Rasulullah bacaannya. Bahwasanya orang mengajar Quran disebut hamalatul Quran, orang membaca Quran atau mengamal Quran, hamalatul Quran ya. Di dalam kandungan Allah, di dalam kandungan rahmat Allah. Pada hari itu tidak ada kandungan melainkan kandungan Allah. Allah Taala Nabi menjanjikan siapa nang Quran, ahlul Quran nih apa? Ada kepanasan. Di waktu dihisab tuh kada susah. Lihat siratan mustaqim kada susah karena dalam kanaungan rahmat Allah. Kanaungan itu bukan makna naung kayak rumah ini lain, maksudnya rahmat perlindungan. Hari biar padat tapi naung masih panas badan kita. Maksud kanaungan itu kan ada nama sekali, rasa apa-apa. Api neraka itu parak aja ada berasa apa. Ya, dilindungi Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Dikumpul oleh Allah orang ahli Quran, ahli tafsir, orang menghafal Quran dengan ikhlas, orang mengajar Quran dengan ikhlas, seluruhnya dikumpul dengan para anbiya dan orang-orang awliya Allah Ta'ala. Tiga ini ingat cinta ke Rasulullah, cinta kepada ahli bait, membaca Quran.
Rasulullah bersabda, dua hadis datang, ud'ullah antum muqinuna bi ijabah wa alam anna Allah ta'ala yasib du'a min qalbin ghafilin lahir. Tirmidzi Abi Hurairah. Hendaklah kamu mohon kepada Allah berdoa, kamu harus yakin Allah mengabulkan. Atau berdoa itu jangan kepada suara kita. Berdoa itu Allah Ta'ala, suara itu didengar oleh Allah. Jangan juga berdoa kepada lagu. Ambil lagu, dalam doa lagunya bagus, tapi kalau lagu sebenarnya kadang Allah Ta'ala itu ada mau kabulnya. Berdoalah semampu kita, apa lagu bagus itu. Anda kayak apa terserah kita, asal jangan diulah-ulah bahasanya, tapi khusus memohon kepada Allah. Kenapa jadi memohon kepada Allah? Karena yakin Allah mengabulkan. Itu cara berdoa. Kalau emang angkat tangan, dua belah tangan angkat, memohon. Mulut, hati yakin Allah mengabulkan. Itu cara supaya kabul. Adalah kamu tahu ujar Rasulullah bahwa Allah Ta'ala ada mengabulkan, ada memperkenankan, ada menerima doa di waktu berdoa hatinya lupa dan lalai. Allahumma itu sudah sampailah suara kita kepada Allah. Ya Allah. Lalu pelajaran kita kan Allah bersifat samak mendengar. Didengarnya baik ada suara atau tidak ada suara, jadinya didengarnya juga. Jadi didengarlah seluruh diri kita, roh kita didengarnya, hati kita didengarnya. Apalagi mulut nang ada suara, didengar oleh Allah. Lalu Allahumma ke Allah Ta'alanya, bukan ke kalimat Allahumma-nya kada. Itu bacaan doa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bacaannya doa. Jangan tertahan di bacaan, tapi ke Allah. Nah itu cara supaya kabul. Ujar Rasulullah. Kalau jadi kita cara berdoa, memohon kepada Allah, kamu yakin Allah mengabulkan. Yakini bahwa Allah Ta'ala, atau bahwa Allah Ta'ala kada mengabulkan doa apabila hati nang berdoa kada tahu di Tuhan, tapi lupa lahir lalai, ada kenal Allah Ta'ala. Bahkan apa, duduklah sakadudukan dengan orang yang kenal kepada Allah. Berdoalah kamu walaupun mereka mengatakan amin, mustajabah dia. Itu jadi ada ziarah nanti, ziarah para Rasulullah, ziarah para sahabat, ziarah tabi'in, ziarah orang saleh, para aulia, ziarah guru-guru kita. Dan mereka tidak ada lagi mengurusi dunia, sudah berpindah kepada makna semata-mata hadrah Allah. Kita ini masih mengurusi dunia, makan dunia, minum dunia, pakaian dunia, bini dunia, hendak berjalan dunia, masih mengurus tak? Bila sudah tak meninggal dunia, tidak mengurus lagi. Itu lebih mustajabah. Tapi kita memohon ke Allah, bukan ke orang walinya. Nah itu kita aja nang diperhatikan biju-biju. Dan itu dibuktikan oleh orang-orang dahulu. Mereka hadir di majelis, di hatinya berdoa dengan dalam majelis, ya Allah, saya minta zuriat yang saleh. Nah, jadi orang saleh. Anaknya tidak jadi orang saleh, cucunya jadi orang saleh. Berkah di wujud majelis dan dia doa mohon pada Allah. Mustajabah malam itu. Contoh berapa pengarang-pengarang. Kayak ada riwayat Imam Ghazali, teman abahnya di waktu hadir berdoa. Orang tua. 3 hadis ini cukup kita. Pertama, hendak ibadah dan fardu jangan tertinggal. Ditulis Allah orang saleh paling warak nang haram yang digawe. Ditulis oleh Allah orang bersyukur jujur kepada Allah, kaya bahagia apa rezeki diberi Allah. Dalam keluarga didiklah hati cinta kepada Rasulullah. Caranya
mengatakan kebaikan Rasulullah dalam diri kita. Cinta kepada Ahlul Baitnya caranya mengingat pada tuannya yang di atas. Kalaupun kada pakaramah yang di bawah, tapi di atasnya pakaramah gitu lah. Lalu berkah mereka itulah. Jadi ada wujud makna alam semesta ini masih ada seluruhnya makna agama. Didik membaca Quran disayangi walaupun hafal Qur'an aja baca aja. Apabila Allah menulis kita orang hamalatul Quran selamat dunia akhirat. Ada hancur badannya di kubur. Apabila berdoa kepada Allah yakin Allah mengabulkan. Harus tahu berdoa itu Allah mendengar doa kita. Kemudian kita meyakini dan Allah memberi janji ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada aku yang mengabulkannya. Cukupnya itu dari berdoa Allahumma, jangan ke suara, jangan ke lagu, jangan ke bacaan. Kontaklah Allah. Nah itu 3. Semoga Allah Subhanahu wa taala ambil taufik hidayah kepada kita semua. Ampuni dosa-dosa kita. Kabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita. Selamat dunia akhirat, terhindar dari bencana penyakit mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah bisa di suratil Fatihah.